Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di sebuah desa terpencil di Yaman, hiduplah Pak Ngatipan, seorang kakek tua asal Indonesia yang dikenal sebagai ahli penyembuhan ternak yang bijaksana dan terhormat. Setiap pagi, Pak Ngatipan bangun sebelum fajar untuk melaksanakan sholat subuh, menunjukkan keteguhan imannya kepada Allah. Desa tersebut dikelilingi oleh padang rumput luas di mana banyak ternak dipelihara, dan keahlian Pak Ngatipan dalam menyembuhkan hewan membuatnya sangat dihargai oleh penduduk setempat. Pak Ngatipan tidak hanya dikenal karena keterampilannya, tetapi juga karena kemampuannya menjaga tradisi dan budaya Jawa yang ia bawa dari Indonesia. Pada suatu hari yang cerah, Pak Ngatipan sedang merawat seekor kambing yang sakit di kandangnya, sementara beberapa anak muda desa memperhatikan dengan kagum. "Terima kasih, Pak Ngatipan, ternak kami kembali sehat berkat Anda," kata salah satu warga, Abdullah, sambil tersenyum. Pak Ngatipan hanya tersenyum dan menjawab, "Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberkati kita semua dengan kesehatan dan kelimpahan." Kehidupan di desa berjalan damai, dengan Pak Ngatipan menjadi sosok yang selalu siap membantu dalam segala situasi. Namun, kedamaian ini akan segera diuji ketika wabah penyakit misterius mulai menyerang ternak desa tanpa sebab yang jelas. Warga mulai khawatir dan bertanya-tanya apakah kemampuan penyembuhan Pak Ngatipan benar-benar berasal dari ilmu pengetahuan atau ada sesuatu yang lain di baliknya. Suatu pagi, Abdullah mendapati beberapa kambingnya kembali sakit meskipun telah dirawat oleh Pak Ngatipan, membuatnya semakin curiga. "Pak Ngatipan, apa yang terjadi pada ternak kami? Mengapa penyakit ini terus muncul?" tanya Abdullah dengan nada khawatir. Pak Ngatipan menjawab dengan tenang, "Saya juga belum menemukan penyebab pastinya, mari kita berdoa dan mencari solusi bersama." Namun, beberapa warga mulai berbisik bahwa mungkin Pak Ngatipan menggunakan sihir gelap untuk menyembuhkan, karena keanehan-keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Ketegangan di desa meningkat ketika tuduhan tanpa bukti mulai menyebar, memecah belah komunitas yang sebelumnya harmonis. Pemimpin desa, Ustadz Karim, mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi ini dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. "Kita harus mencari tahu apakah Pak Ngatipan benar-benar melakukan sihir ataukah ini hanya kebetulan," ujar Ustadz Karim dengan serius. Pak Ngatipan merasa bingung dan sedih dengan tuduhan tersebut, tetapi ia tetap tenang dan berdoa agar kebenaran terungkap. Beberapa warga mulai menghindari Pak Ngatipan, menciptakan suasana tegang dan tidak nyaman di desa. Konflik semakin memuncak ketika hewan-hewan di desa semakin banyak yang sakit dan kepercayaan terhadap Pak Ngatipan mulai goyah. Ketika wabah penyakit ternak semakin parah, desakan untuk menyelidiki Pak Ngatipan menjadi lebih kuat di antara warga desa. "Kita perlu memastikan apakah Pak Ngatipan benar-benar penyembuh atau ada niat jahat di balik kemampuannya," kata salah satu warga, Fatimah, dengan tegas. Ustadz Karim memutuskan untuk membentuk tim investigasi yang terdiri dari beberapa warga desa untuk menyelidiki lebih lanjut. Pak Ngatipan merasa diperlakukan tidak adil, tetapi ia tetap bersikap rendah hati dan terus beribadah tanpa mengeluh. Tim investigasi mulai menggali kehidupan Pak Ngatipan, mencoba menemukan bukti yang bisa mendukung tuduhan sihir tersebut. Mereka menemukan bahwa Pak Ngatipan membawa beberapa benda tradisional Jawa yang digunakan dalam penyembuhan yang tidak dimengerti oleh warga lokal. "Ini mungkin bukti bahwa Pak Ngatipan menggunakan ilmu sihir untuk membantu kita," ujar salah satu anggota tim dengan keyakinan. Pak Ngatipan kemudian dipanggil untuk memberikan penjelasan dan ia dengan sabar menjelaskan bahwa semua metodenya berbasis ilmu pengetahuan tradisional dan doa. Namun, kata-kata Pak Ngatipan tidak mampu meredakan kecurigaan yang semakin mendalam di antara sebagian warga desa. Konflik di desa semakin memanas, dengan sebagian warga tetap mendukung Pak Ngatipan sementara yang lain menuntut hukuman yang lebih keras.
Menyadari bahwa kasus Pak Ngatipan bisa mengganggu ketertiban desa, para pemimpin desa mulai bersekongkol dengan penguasa lokal untuk mencari solusi. Penguasa lokal, Sheikh Hasan, melihat ini sebagai peluang untuk menunjukkan kekuasaan dan menjaga stabilitas desanya dengan mengusir Pak Ngatipan. Kita perlu mengambil tindakan tegas agar desa ini kembali damai dan sejahtera, ujar Sheikh Hasan dalam rapat rahasia bersama pemimpin desa lainnya. Mereka sepakat untuk mencari bukti yang lebih kuat untuk menuduh Pak Ngatipan melakukan sihir, dengan harapan dapat menjatuhkannya secara resmi. Pak Ngatipan, yang mengetahui adanya penyelidikan yang tidak adil, tetap tenang dan fokus pada tugas penyembuhannya, sembari berdoa agar kebenaran terungkap. Tim investigasi mulai menggunakan metode yang lebih agresif, termasuk mengawasi gerak-gerik Pak Ngatipan dan menyabotase perlengkapannya. Kita harus memastikan tidak ada lagi yang mempercayai sihir Pak Ngatipan, ujar salah satu anggota tim dengan tegas. Pak Ngatipan menyadari bahwa ia sedang dihadapkan pada intrik politik yang tidak adil, namun ia memilih untuk tetap sabar dan berdoa. Sementara itu, penguasa lokal mulai mempersiapkan proses hukum yang akan menjerat Pak Ngatipan dalam tuduhan serius. Desa yang sebelumnya damai kini berada di tengah pusaran konflik yang dipicu oleh intrik penguasa dan ketidakpercayaan warga terhadap seorang penyembuh yang baik hati. Dengan tekad yang kuat, tim investigasi mulai menggali lebih dalam kehidupan Pak Ngatipan, mencari celah yang bisa dijadikan bukti sihir. Mereka menemukan bahwa Pak Ngatipan memiliki sejumlah buku kuno tentang penyembuhan tradisional Jawa yang dianggap misterius oleh warga lokal. Lihatlah buku-buku ini, jelas Pak Ngatipan menggunakan ilmu yang tidak kita mengerti, ujar salah satu anggota tim dengan penuh keyakinan. Pak Ngatipan dipanggil lagi untuk dimintai penjelasan dan ia dengan tenang membuka salah satu buku tersebut, menjelaskan bahwa itu adalah resep herbal yang diwariskan dari leluhurnya. Namun, kata-kata Pak Ngatipan tidak mampu meyakinkan tim investigasi yang sudah terlanjur percaya bahwa ia menggunakan sihir gelap. Buku ini hanyalah panduan penyembuhan alami, tidak ada unsur sihir di dalamnya, tegas Pak Ngatipan sambil menunjuk halaman-halaman berisi ramuan herbal. Meskipun demikian, tim investigasi tetap merasa tidak puas dan memutuskan untuk membawa Pak Ngatipan ke otoritas yang lebih tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut. Penduduk desa mulai merasa terpecah belah, dengan sebagian mendukung Pak Ngatipan dan sebagian lainnya semakin yakin bahwa ia adalah penyihir. Pak Ngatipan, meski menghadapi tuduhan serius, tetap tenang dan melanjutkan aktivitas penyembuhannya, berharap Allah akan memberikan keadilan. Konflik semakin dalam, dan Pak Ngatipan kini harus menghadapi kemungkinan bahwa ia akan dijatuhi hukuman yang berat jika tidak bisa membuktikan dirinya. Setelah penyelidikan yang panjang, para pemimpin desa dan penguasa lokal memutuskan untuk menjatuhkan hukuman rajaman terhadap Pak Ngatipan. Ini adalah keputusan terbaik untuk menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat, ujar Sheikh Hasan dengan tegas kepada warga yang hadir. Pak Ngatipan dibawa ke lapangan terbuka di tengah desa, di mana kerumunan warga telah berkumpul untuk menyaksikan eksekusi. Aku berserah diri kepada Allah, semoga Dia memberikan jalan terbaik, kata Pak Ngatipan dengan tenang saat persiapan rajaman dimulai. Batu pertama dilemparkan oleh para eksekutor dengan penuh keyakinan, namun batu tersebut langsung hancur di udara sebelum mengenai Pak Ngatipan. Warga yang hadir terkejut dan mulai meragukan keabsahan tuduhan tersebut, sementara para eksekutor bingung dan marah. Ini pasti ada kekuatan lain yang melindungi Pak Ngatipan, bisik salah satu warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Pak Ngatipan tetap tenang, meskipun merasa bingung dengan kejadian yang baru saja terjadi. Kegagalan rajaman pertama membuat para pemimpin desa merasa terancam dan semakin bertekad untuk menjatuhkan Pak Ngatipan. Momen ini menjadi titik balik, di mana kecurigaan dan konflik di desa semakin memuncak dengan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Setelah batu rajaman pertama hancur, warga desa mulai berspekulasi bahwa mungkin ada kekuatan gaib yang melindungi Pak Ngatipan. Apa yang terjadi tadi? Batu itu seolah-olah tidak punya kekuatan untuk menyakiti beliau, ujar Abdullah kepada Fatimah dengan heran. Fatimah menjawab,
Mungkin memang benar Pak Ngatipan memiliki kekuatan khusus yang tidak kita ketahui. Suasana di desa menjadi semakin tegang, dengan sebagian warga mulai meragukan niat jahat di balik tuduhan sihir terhadap Pak Ngatipan. Para pemimpin desa merasa terpojok dan semakin bertekad untuk menemukan cara agar hukuman rajaman berhasil dijalankan. Sheikh Hasan memanggil rapat darurat untuk membahas langkah selanjutnya setelah kegagalan rajaman pertama. Kita harus mencoba lagi, kali ini dengan batu yang lebih besar dan lebih kuat, usul salah satu pemimpin desa dengan serius. Pak Ngatipan tetap tenang dan terus berdoa, meskipun situasinya semakin sulit dan penuh tekanan. Warga yang menyaksikan rajaman pertama mulai membelah pendapat, dengan sebagian mendukung Pak Ngatipan dan sebagian lainnya tetap menuntut hukuman. Konflik di desa semakin rumit, dan rasa keadilan mulai diuji oleh kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Menanggapi kegagalan rajaman pertama, para eksekutor kembali dengan batu yang lebih besar dan lebih berat, berusaha keras untuk menghukum Pak Ngatipan. Kami tidak akan menyerah sampai kebenaran terbukti, ujar salah satu eksekutor dengan tekad yang kuat. Pada hari rajaman kedua, warga desa berkumpul lagi di lapangan, menyaksikan dengan penuh ketegangan dan rasa ingin tahu. Kali ini, batu yang dilemparkan jauh lebih besar dan dihantamkan dengan penuh usaha, namun, sekali lagi, batu tersebut hancur sebelum mencapai Pak Ngatipan. Ini mustahil, bagaimana bisa batu yang lebih besar juga hancur? Seru salah satu warga sambil menunjuk ke arah batu yang pecah. Kegagalan rajaman kedua semakin membingungkan semua pihak yang hadir, dan keraguan terhadap tuduhan sihir semakin menguat. Pak Ngatipan, meski menghadapi rajaman kedua, tetap tenang dan terus berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan keadilan. Para pemimpin desa mulai merasa frustasi dengan kegagalan rajaman kedua, namun mereka tidak mau menyerah begitu saja. Kita harus menemukan cara agar hukuman ini berhasil, demi kebaikan desa, ujar Sheikh Hasan kepada timnya dengan nada tegas. Situasi semakin memanas, dan pertanyaan tentang kekuatan sejati Pak Ngatipan semakin mendalam di benak warga desa. Setelah 2 kali rajaman gagal, beberapa warga desa mulai berbisik tentang kemungkinan Pak Ngatipan menggunakan ilmu rawarontek Jawa kuno. Mungkin beliau menggunakan ilmu rahasia yang diwariskan dari nenek moyangnya, bisik seorang warga kepada temannya di sudut kerumunan. Fatimah, yang mendengar bisikan tersebut, mendekati salah satu warga dan bertanya, "Apa maksudmu dengan rawarontek Jawa kuno?" Warga tersebut menjelaskan bahwa rawarontek adalah ilmu kuno dari Jawa yang memiliki kekuatan luar biasa, sering disebut dalam cerita para musafir. Cerita-cerita ini telah diwariskan turun-temurun, namun kebanyakan warga desa tidak mengetahui detailnya dan menganggapnya sebagai mitos. Kepercayaan baru ini mulai menyebar di antara warga, menciptakan harapan bahwa Pak Ngatipan mungkin memiliki cara untuk menyelamatkan mereka. Pak Ngatipan, yang mendengar bisikan ini, tetap tenang dan tidak menanggapi rumor tersebut, memilih untuk fokus pada doa dan penyembuhannya. Ilmu yang saya gunakan hanyalah yang saya pelajari dari nenek moyang, tidak ada yang harus disembunyikan, kata Pak Ngatipan kepada seorang anak muda yang mendekat. Warga desa mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tuduhan sihir, dan rasa ingin tahu mereka semakin tumbuh. Konflik di desa kini tidak hanya tentang kebenaran atau kebohongan, tetapi juga tentang kepercayaan terhadap kekuatan dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Mitos tentang rawarontek Jawa mulai menjadi topik hangat di desa, menciptakan debat antara yang percaya dan yang skeptis. Apakah benar Pak Ngatipan menggunakan ilmu rawarontek untuk melindungi dirinya dari rajaman? Tanya salah satu warga dengan penasaran. Pak Ngatipan tetap tenang dan menjelaskan, rawarontek adalah bagian dari tradisi penyembuhan kami yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa warga mulai membuka pikiran mereka, mempertimbangkan kemungkinan bahwa ilmu tradisional bisa sejalan dengan keimanan mereka. Namun, ada juga yang tetap skeptis dan menolak untuk percaya bahwa ilmu kuno bisa melindungi seseorang dari hukuman ilahi. Ustadz Karim mencoba menenangkan situasi dengan berkata, "Mari kita tetap tenang dan mencari solusi bersama tanpa prasangka.
Konflik semakin rumit, dengan sebagian warga mulai mendukung Pak Ngatipan dan menyadari keajaiban yang terjadi, sementara yang lain tetap mempertanyakan kebenarannya. Pak Ngatipan, yang menghadapi tekanan dari semua sisi, memilih untuk terus berdoa dan berharap Allah akan memberikan petunjuk dan keadilan. Diskusi tentang rawa rontek juga membuka mata beberapa warga tentang pentingnya memahami ilmu tradisional dan menghargai warisan budaya. Desa kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan kepercayaan lama dan menerima kemungkinan adanya kekuatan lain yang melindungi Pak Ngatipan. Meskipun dua rajaman sebelumnya gagal, para eksekutor tidak mau menyerah dan memutuskan untuk mencoba rajaman ketiga dengan batu yang jauh lebih besar. Kali ini kita akan memastikan hukuman ini berhasil demi kebaikan desa, ujar Sheikh Hasan dengan suara penuh determinasi. Batu yang digunakan rajaman ketiga adalah batu besar yang diambil dari tebing terdekat, diharapkan memiliki cukup berat untuk menjatuhkan Pak Ngatipan. Para eksekutor juga memanggil algojo yang lebih kuat dan berpengalaman, berharap bisa mengatasi kegagalan sebelumnya. Pada hari rajaman ketiga, seluruh desa berkumpul dengan rasa tegang, menyaksikan eksekusi yang diharapkan akan sukses. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk membuktikan bahwa Pak Ngatipan adalah penyihir, ujar salah satu pemimpin desa sebelum rajaman dimulai. Batu besar tersebut dilemparkan dengan kekuatan penuh, namun kembali saja, batu itu hancur sebelum mencapai tubuh Pak Ngatipan. Debu dari batu yang pecah menyebar ke udara, menciptakan kekacauan di antara penonton yang menyaksikan kejadian tersebut. Beberapa pecahan batu melayang dan mengenai beberapa warga yang hadir, menyebabkan luka ringan dan menambah kerusuhan di desa. Penonton yang terluka marah dan menuntut agar para hakim menggelar pengadilan ulang, sementara para pemimpin desa mulai merasakan tekanan dari masyarakat yang semakin tidak tenang. Batu rajaman ketiga yang lebih besar dan lebih berat pun gagal, hancur berserakan di udara sebelum mencapai Pak Ngatipan, menambah kegaduhan di desa. Debu dan pecahan batu menyebar di sekitar lapangan, melukai beberapa warga yang hadir dan membuat situasi menjadi kacau. Ini bukti bahwa apa yang kalian lakukan salah dan Pak Ngatipan tidak bersalah, seru salah satu warga yang terluka sambil menahan rasa sakit. Penonton yang marah mulai berteriak dan saling menuduh, menciptakan kekacauan dan kekerasan di tengah desa. Sheikh Hasan dan para pemimpin desa merasa terpojok dan bingung dengan kegagalan rajaman ketiga ini, sementara masyarakat semakin memberontak. Pak Ngatipan, yang selamat dari rajaman ketiga, tetap tenang dan melanjutkan doa, berharap situasi akan berubah menjadi lebih baik. Kita harus mencari kebenaran dan tidak terbawa emosi, ini bukan cara yang benar untuk menyelesaikan masalah, ujar Ustadz Karim kepada kerumunan yang marah. Beberapa warga mulai menyadari bahwa hukuman rajaman ini mungkin tidak adil dan bahwa Pak Ngatipan memang memiliki sesuatu yang luar biasa. Tekanan dari penonton yang terluka membuat para hakim desa merasa tertekan untuk menggelar pengadilan ulang yang lebih adil. Kejadian rajaman ketiga yang gagal dan menimbulkan kerusakan ini menjadi titik balik yang membuat para hakim desa mulai mempertimbangkan ulang keputusan mereka. Penonton yang terluka oleh pecahan batu rajaman ketiga marah dan mulai menuntut agar para hakim menggelar pengadilan ulang dengan bukti yang lebih kuat. Kita tidak bisa terus memaksa Pak Ngatipan dihukum tanpa bukti yang jelas, seru salah satu warga yang terluka sambil menunjuk ke arah para hakim. Suasana di desa semakin kacau, dengan pendukung Pak Ngatipan dan penentangnya saling berkonfrontasi dan bertengkar di tengah kerumunan. Sheikh Hasan mencoba menenangkan kerumunan dengan berkata, "Mari kita tenang dan berdiskusi dengan kepala dingin untuk mencari solusi terbaik." Namun, kemarahan dan rasa tidak puas dari sebagian warga membuat upaya damai Sheikh Hasan tidak efektif. Para hakim desa merasa tertekan oleh tuntutan masyarakat yang semakin tidak tenang dan mulai mempertimbangkan untuk mengubah keputusan mereka. Kita harus mencari bukti yang lebih kuat atau mengakui bahwa kita salah, ujar salah satu hakim desa dengan rasa frustasi. Pak Ngatipan, yang menyaksikan kerusuhan ini, tetap tenang dan melanjutkan doanya, berharap keadilan akan segera terungkap.
Konflik di desa mencapai puncaknya dengan ketegangan yang tinggi antara pendukung dan penentang Pak Ngatipan, serta tekanan pada para pemimpin desa. Desa kini berada di ambang kerusakan total, dengan kebutuhan mendesak untuk mencari solusi yang adil dan damai. Menyadari tekanan dari masyarakat yang semakin tidak tenang, para hakim desa akhirnya setuju untuk menggelar pengadilan ulang terhadap Pak Ngatipan. Kami tidak bisa terus menahan diri jika ada kerusuhan dan luka di desa ini. Mari kita adakan pengadilan ulang yang adil, ujar Sheikh Hasan kepada para hakim. Pengadilan ulang diadakan di masjid desa, di mana warga berkumpul untuk menyaksikan proses hukum yang lebih transparan dan adil. Pak Ngatipan hadir dengan tenang, siap memberikan penjelasan dan membela dirinya dari tuduhan sihir. Saya di sini untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah dan bahwa semua yang saya lakukan adalah untuk kebaikan desa, ujar Pak Ngatipan dengan suara lembut namun tegas. Tim investigasi kembali diajak untuk menyajikan bukti yang lebih kuat, namun mereka kembali mengalami kesulitan menemukan sesuatu yang bisa mendukung tuduhan mereka. Kami tidak dapat menemukan bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan sihir. Mungkin kami harus mempertimbangkan kembali, ujar salah satu anggota tim dengan ragu. Warga desa mulai melihat bahwa mungkin mereka telah salah paham dan terjebak dalam konflik yang tidak adil terhadap Pak Ngatipan. Penguasa lokal, yang awalnya mendukung tuduhan tersebut, mulai merasakan tekanan dari komunitas yang semakin mendukung Pak Ngatipan. Pengadilan ulang menjadi momen penting di desa, di mana keadilan dan kebenaran mulai mendapatkan tempat, membuka jalan bagi penyelesaian konflik yang lebih adil. Seorang jurnalis lokal, Aisyah, yang tertarik dengan kasus Pak Ngatipan, mulai menyelidiki lebih dalam untuk mengungkap kebenaran di balik tuduhan sihir tersebut. Aisyah mewawancarai berbagai warga desa, termasuk Pak Ngatipan, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang situasi yang terjadi. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar sihir di balik semua ini, ujar Aisyah kepada Sheikh Hasan, mencoba mendapatkan wawasan lebih lanjut. Pak Ngatipan memberikan akses kepada Aisyah untuk melihat langsung metode penyembuhan tradisional yang ia gunakan, termasuk ramuan herbal dan doa. Aisyah juga mengumpulkan bukti dari catatan medis Pak Ngatipan yang menunjukkan keberhasilan penyembuhan ternak tanpa intervensi sihir. Selain itu, Aisyah menemukan bahwa beberapa buku kuno milik Pak Ngatipan berisi pengetahuan tentang ilmu rawarontek Jawa yang telah diterjemahkan dan dipelajari dengan cermat. Ini bukan sihir, ini adalah ilmu pengetahuan yang telah teruji dan diwariskan dari generasi ke generasi, jelas Pak Ngatipan kepada Aisyah. Aisyah mulai menyusun laporan yang menyoroti keberhasilan metode penyembuhan Pak Ngatipan dan meragukan tuduhan sihir yang tidak berdasar. Saat laporan Aisyah diterbitkan, opini publik mulai bergeser, dengan banyak warga yang mulai mendukung Pak Ngatipan dan menuntut keadilan. Pencarian kebenaran oleh Aisyah menjadi katalisator perubahan di desa, membuka mata masyarakat tentang pentingnya memahami dan menghargai ilmu tradisional. Penguasa lokal yang merasa terancam oleh penyelidikan jurnalis Aisyah dan laporan yang mendukung Pak Ngatipan mulai berusaha menutup-nutupi fakta sebenarnya. Sheikh Hasan menghadapi tekanan dari atasannya untuk membatasi penyelidikan Aisyah dan menjaga citra desa tetap positif. Kita harus memastikan bahwa kasus ini tidak menarik perhatian yang lebih besar dari luar desa, ujar salah satu pejabat lokal dengan nada tegas. Aisyah, yang tidak menyerah, terus mengejar kebenaran meskipun menghadapi ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang berkuasa. Ia mengumpulkan lebih banyak bukti tentang metode penyembuhan Pak Ngatipan dan mencoba mengungkap keterlibatan penguasa lokal dalam tuduhan yang tidak adil. Tekanan dari penguasa lokal membuat beberapa anggota tim investigasi merasa takut untuk mendukung Aisyah dan mulai menarik diri dari kasus tersebut. Ini lebih dari sekadar perselisihan desa, ada kekuatan yang mencoba mengendalikan kebenaran, ujar Aisyah kepada seorang teman yang memberinya dukungan. Meskipun menghadapi rintangan, Aisyah tetap gigih dalam pencariannya, percaya bahwa kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Penguasa lokal semakin agresif dalam upayanya untuk menghentikan penyelidikan, tetapi dukungan masyarakat yang tumbuh membuat mereka sulit untuk mengendalikan situasi.
Tekanan dari atas menjadi semakin nyata, namun Aisyah dan pendukungnya tidak mundur, melanjutkan perjuangan mereka untuk mengungkap kebenaran dan membela Pak Ngatipan. Dalam pencariannya, Aisyah berhasil menemukan manuskrip kuno yang menjelaskan ilmu rawa rontek Jawa, membuktikan bahwa Pak Ngatipan memang menggunakan ilmu tersebut untuk penyembuhan. Manuskrip itu menggambarkan berbagai ramuan herbal dan teknik penyembuhan yang telah digunakan oleh leluhur Pak Ngatipan selama berabad-abad. Ini adalah bukti bahwa metode penyembuhan Pak Ngatipan berbasis ilmu pengetahuan tradisional dan bukan sihir, ujar Aisyah sambil menunjukkan manuskrip kepada warga desa. Aisyah juga menemukan catatan keberhasilan Pak Ngatipan dalam menyembuhkan ternak tanpa adanya intervensi supernatural, mendukung klaimnya tentang metode ilmiah. Dengan bukti yang kuat, Aisyah mengadakan pertemuan publik di masjid desa untuk mempresentasikan temuan-temuannya kepada seluruh warga. Saya telah menemukan bukti bahwa Pak Ngatipan menggunakan ilmu rawa rontek Jawa yang telah teruji dan terbukti efektif, kata Aisyah dengan yakin. Warga desa yang awalnya ragu kini mulai memahami dan menerima penjelasan tersebut, mengakui bahwa tuduhan sihir terhadap Pak Ngatipan tidak berdasar. Pak Ngatipan berdiri di depan kerumunan dan berkata, "Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan kalian, semoga Allah selalu memberkati kita semua." Penguasa lokal yang awalnya mendukung tuduhan sihir kini terpaksa mengakui bahwa mereka salah dan meminta maaf kepada Pak Ngatipan dan warga desa. Pengungkapan misteri ini mengubah opini publik terhadap Pak Ngatipan, menjadikannya pahlawan yang telah mempertahankan kebenaran dan keadilannya. Setelah pengungkapan kebenaran oleh Aisyah, para hakim desa yang terlibat dalam penindasan Pak Ngatipan mulai mengalami nasib buruk secara misterius. Salah satu hakim yang dulu memimpin rajaman pertama jatuh sakit parah tanpa penyebab yang jelas, membuat warga semakin yakin akan azab Allah. "Ini adalah peringatan dari Allah atas ketidakadilan yang telah kita lakukan," ujar salah satu warga yang menyaksikan kondisi hakim tersebut dengan khawatir. Beberapa hakim lainnya juga mengalami kejadian serupa, seperti kehilangan kekayaan mendadak dan masalah kesehatan yang tidak bisa dijelaskan. Warga desa melihat ini sebagai bukti bahwa Allah tidak membiarkan ketidakadilan tanpa konsekuensi dan bahwa Pak Ngatipan memang dibela olehnya. Sheikh Hasan, yang kini merasa bersalah atas tindakannya, meminta maaf kepada Pak Ngatipan dan warga desa atas keputusan yang salah. "Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan ketidakadilan yang telah terjadi. Semoga Allah memberikan ampunan dan petunjuk kepada kami," kata Sheikh Hasan dengan tulus. Pak Ngatipan menerima permintaan maaf tersebut dengan lapang dada, berdoa agar desa kembali damai dan harmonis. Warga desa semakin menyadari pentingnya keadilan dan kebenaran, serta betapa pentingnya menghormati dan memahami ilmu tradisional. Pembalasan ilahi ini menjadi pelajaran berharga bagi desa, bahwa ketidakadilan dan penindasan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi oleh Allah. Dengan bukti yang kuat dan dukungan masyarakat, penguasa lokal terpaksa mengakui kesalahan mereka dan mengembalikan reputasi Pak Ngatipan. "Kami salah menuduh dan menghukum Pak Ngatipan tanpa bukti yang jelas. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami lakukan," ujar Sheikh Hasan di hadapan desa. Pak Ngatipan menerima permintaan maaf tersebut dengan rendah hati, berdoa agar perdamaian dan keadilan dapat terwujud di desa. Warga desa memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Pak Ngatipan atas keberanian dan ketabahannya menghadapi tuduhan yang tidak adil. Pak Ngatipan melanjutkan pekerjaannya sebagai penyembuh ternak, dengan lebih banyak dukungan dan kepercayaan dari warga desa yang kini menghargai kontribusinya. Para hakim yang terkena azab ilahi juga merasa menyesal dan berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat dan Pak Ngatipan. Desa kembali damai, dengan hubungan yang lebih baik antara penduduk dan pemimpin desa yang kini lebih menghargai keadilan dan kebenaran. Pak Ngatipan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya tentang pentingnya keimanan, keteguhan hati, dan penghormatan terhadap tradisi. Masyarakat desa belajar bahwa keadilan dan kebenaran harus selalu diutamakan, serta pentingnya memahami dan menghargai ilmu tradisional. Keadilan terungkap di desa, memberikan pelajaran berharga bahwa kebenaran dan keimanan akan selalu menang atas ketidakadilan dan kebohongan.
Setelah semua konflik dan ujian, desa kembali damai dengan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya keimanan dan menghormati budaya. Pak Ngatipan melanjutkan karyanya sebagai penyembuh ternak, menjadi sosok yang lebih dihormati dan dicintai oleh seluruh warga desa. Warga desa kini lebih menghargai ilmu pengetahuan tradisional dan memahami bahwa keimanan dan tradisi dapat berjalan seiring. Syekh Hasan dan para pemimpin desa bekerja sama dengan Pak Ngatipan untuk membangun komunitas yang lebih adil dan harmonis. Setiap malam, Pak Ngatipan dan warga desa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah, memperkuat ikatan spiritual dan komunitas mereka. Cerita tentang keberanian dan keteguhan Pak Ngatipan menjadi legenda di desa, menginspirasi generasi muda untuk menghargai keimanan dan tradisi. Desa berkembang pesat dengan kesejahteraan ternak yang meningkat berkat metode penyembuhan Pak Ngatipan yang teruji. Warga desa belajar bahwa setiap ujian dan konflik membawa hikmah yang mendalam, memperkuat keimanan dan solidaritas mereka. Pak Ngatipan sering mengadakan sesi berbagi ilmu penyembuhan tradisional, memastikan bahwa pengetahuan tersebut tetap hidup dan berkembang. Dengan hati yang damai dan komunitas yang harmonis, desa tersebut menjadi contoh nyata bahwa keimanan, keadilan, dan penghormatan terhadap tradisi dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera dan penuh berkah.